wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasrobihi ajmain amma ba'du. Teman-teman dan pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kegiatan video podcast Senopini Online Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik tahun 2022-2023 pada Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Bersama saya Salma Lismawati dan teman saya Rasa Fitriani. Nah, kegiatan Senopini merupakan salah satu program kerja dari bidang MSDM, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, Senopini merupakan salah satu program kerja dari bidang MSDM, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia. Secara deskripsi, Senopini merupakan singkatan dari Seni dan Opini. Nah, kegiatan sebagai bentuk perwujudan dari pengembangan bakat mahasiswa administrasi publik dalam bidang seni maupun beropini atau berpikir kritis melalui media sosial. Pemilu 2024 mendatang akan digelar pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Hal tersebut sebagai hari begitu dinantikan buat masyarakat untuk memilih pemimpin yang terbaik dan tepat untuk bangsa dan negara Indonesia. Untuk mensukseskan pemilu 2024 mendatang, tentu diharapkan masyarakat juga berperan dalam ikut serta maupun mahasiswa sebagai tonggak kemajuan negara di hari mendatang. Mahasiswa harus turut adil dalam setiap rangkaian tahapan pemilu yang sudah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum ataupun KPU. Mahasiswa harus bisa bergerak layaknya KPU maupun Bawaslu demi mensukseskan pemilu. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu spesial dalam podcast ini. Nah, terdapat ada akun Teteh yang dan cantik. Boleh perkenalan diri? Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Aini dari bidang partisipasi politik. Perkenalkan, nama saya Anis Muslim dari bidang partisipasi politik Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahir Nazwa dari bidang partisipasi politik Himpunan Ilmu Administrasi Publik. Oke, sebelumnya kita tanya dulu nih, gimana nih kabar dari partisipasi politik sendiri? Alhamdulillah. Sudah siap untuk bertanya-tanya? Siap. Oke, aja ya kali ini kita tanya-tanya terkait pemilu tahun sekarang karena kan lagi ramai juga ya terkait pemilu tahun 2024. Langsung aja nih saya cek. Ya, tanya-tanya lagi. Yang pertama, ada pertanyaan dari kita, apa sih pemilu itu? Boleh siapa aja yang jawab? Menurut pendapat saya mengenai apa sih itu pemilu, menurut saya pemilu adalah pemilihan orang untuk mengisi jabatan tertentu di pemerintahan, baik itu di tingkat eksekutif maupun legislatif, di mana orang-orang yang mencalonkan diri baik tingkat eksekutif ataupun legislatif tidak bisa serta-merta mendaftarkan diri sendiri. Mereka harus mempunyai kendaraan tersebut bisa dibilang itu partai politik, di mana dalam proses pemilu ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh calon-calon yang akan mencalonkan baik di tingkat eksekutif ataupun legislatif ini, mulai dari tahap pendaftaran, penetapan, kampanye hingga pencoblosan itu berlangsung. Jadi di dalam pemilu itu terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pendaftaran, yang kedua yaitu penetapan, dan yang ketiga itu proses pencoblosan. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Oke, kakak kan dari teman-teman sendiri dan merupakan rekan-rekan mahasiswa yang ada pada divisi partisipasi politik. Nah, kita tanya mungkin terkait bagaimana peran mahasiswa dalam mensukseskan pemilu tahun ini. Mungkin menurut pandangan saya, peran mahasiswa dalam mensukseskan pemilu di tahun 2024 ini sangatlah penting. Mungkin hal pertama yang paling penting adalah mahasiswa dapat memberikan hak suara dan hak pilihnya, dan diharapkan mahasiswa tidak golput, karena mahasiswa merupakan representasi dari kaum muda yang mempunyai intelektual dan peka akan terhadap permasalahan-permasalahan di negara ini, sehingga diharapkan rekan-rekan mahasiswa memberikan hak suaranya dan tidak golput. Dengan memberikan hak pilih dan hak suaranya, setidaknya para mahasiswa ini telah
ikut berperan dalam perubahan negara, setidaknya untuk perubahan yang lebih baik, setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Mungkin peran selanjutnya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk mensukseskan pemilu 2024 yaitu dengan memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat atau lingkungan sekitar. Karena perlu kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang berada di lingkungan sekitar rumah saya sendiri, itu mereka masih kurang melek terhadap politik, di mana di sini peran mahasiswa sangat penting untuk memberikan edukasi mengenai politik terhadap masyarakat, bagaimana cara memilih pemimpin yang baik dan bisa melihat rekam jejak seorang calon pemimpin tersebut, sehingga tidak asal milih pemimpin gitu. Mungkin untuk peran yang selanjutnya yaitu mahasiswa bisa melakukan pengawasan secara partisipatif. Jadi pengawasan terhadap keberlangsungan pemilu ini tidak hanya mengandalkan Bawaslu saja. Jadi mahasiswa juga dapat berperan aktif dan ikut melaksanakan pengawasan-pengawasan kontrol terhadap setiap proses pemilu yang berlangsung. Sehingga dengan begitu diharapkan dengan adanya peran dari mahasiswa ini sebagai pengawasan partisipatif, asas-asas pemilu yang itu berdetail dapat terlaksana dengan baik. Nah, memang benar ya, maksudnya kan kita juga sebagai mahasiswa perlu untuk mengetahui hal-hal, khususnya kita kalau dari program studi administrasi publik pasti lebih menekankan hal-hal yang berbau politik gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih kalian juga. Nah, pertanyaan bagaimana kan banyak sekali masyarakat yang golput nih. Bagaimana tanggapan kalian untuk orang yang menggunakan golput itu dan bagaimana sukseskannya? Jadi menanggapi, menurut pandangan saya terkait yang golput itu, orang tersebut bisa disebut tidak demokratis. Karena kenapa? Karena mengingat negara ini negara yang demokrasi dan dia tidak menggunakan hak suaranya untuk memilih dan berpartisipasi langsung dalam pemenuhan suara pemilu pada tahun 2024 itu. Nah, di samping itu, golput itu sendiri sudah menjadi rahasia umum. Ketika ada yang golput, maka disitulah akan ada jual beli suara. Ini untuk pandangan saya. Jadi misalkan jika terjadinya golput ini, mungkin pihak yang akan diuntungkan adalah dari partai politiknya. Karena kenapa? Karena tiap suara yang golput itu menjadi perebutan dari partai politik. Jadi kalau misalkan golput, otomatis kecurangan dalam pemilu ini dapat terjadi dan tidak dapat dihindarkan. Hal ini juga tadi kan sebagaimana dijelaskan oleh Kang Ajis juga bahwa memang untuk menghindari hal-hal golput seperti golput itu perlu adanya peran dari mahasiswa sendiri. Dan juga mahasiswa juga harus mengedukasi juga kepada masyarakat agar tidak terjadinya golput. Bagaimana dan memilah-milih juga si calon pemilu. Nah, selanjutnya kan tadi sudah dijelaskan juga terkait peran mahasiswa ataupun bagaimana menindaklanjuti seperti golput ataupun kecurangan-kecurangan yang ada di setiap pemilihan umum. Untuk selanjutnya mungkin pertanyaannya, mengapa pemilu itu penting bagi sebuah negara? Oke, mengapa sih pemilu ini penting bagi negara? Yang pertama, pemilu ini merupakan salah satu cara dari suatu komunitas politik untuk melakukan transfer kekuasaan secara damai. Selain itu, pemerintah atau penguasa juga perlu diganti secara periodik untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk dapat mendudukinya. Lalu yang kedua, melalui pemilu ini akan tercipta kelembagaan konflik. Kenapa? Karena melalui pemilu pihak-pihak yang berkonflik akan menahan diri dan lebih berkonsentrasi
untuk menghadapi pemilu daripada menggunakan kekerasan fisik dalam berkonflik bersama penguasa. Selain itu, negara ini juga merupakan negara yang bersifat demokrasi, di mana melalui pemilu ini rakyat bisa menentukan bagaimana keinginannya untuk suatu politik yang akan datang dan sistem kenegaraan yang diinginkan oleh rakyat. Lalu alasan dan fungsi pemilu ini juga sebagai salah satu wujud demokrasi dan hal yang perlu dijalankan secara demokratis. Mungkin itu. Oke, tadi benar banget ya, pemilu itu penting bagi sebuah negara, khususnya kita negara Indonesia yang notabene memiliki sistem pemerintahan yang demokratis. Artinya pemilu itu dipilih oleh rakyat dengan keinginan rakyat itu sendiri untuk memilih siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Oke nih kan, tadi kita sudah bahas-bahas mengenai pemilu. Nah, kita sudah membahas apa itu pemilu, bagaimana peran mahasiswa dalam mensukseskan pemilu, dan juga bagaimana menanggapi golput dan mengapa pemilu itu penting bagi negara kita. Nah, kesimpulannya bahwa pemilu itu penting dilakukan karena sebentar lagi kita akan mengadakan pemilu di tahun 2024. Untuk itu kita harus dapat berkontribusi dan berpartisipasi dalam mensukseskan acara pemilu ini dengan yang tadi disampaikan oleh partisipasi dalam mensukseskan terdapat ada tahapan-tahapan yang dimana harus ada pendaftaran terlebih dahulu, juga beberapa tadi terkait peran mahasiswa untuk terjun di dalam mensukseskan acara pemilu itu sendiri. Dan juga untuk mensukseskan acara itu kita harus memilah-milih dulu siapa itu pencalonnya, karena itu akan berdampak pada masa depan Indonesia yang akan datang. Oke, mungkin itu saja ya yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebelumnya terima kasih untuk Pak kami yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Semoga kalian juga puas atas jawabannya, dan kalau tidak puas bisa mencari informasi lebih lanjut dari sumber-sumber yang lain. Mungkin pertemuan kali ini cukup sekian.